Baik, perkenalkan saya Noris Parampon dengan NIM 43422010131. Pada video kali ini saya akan melakukan demonstrasi terhadap EAN Barcode Scanning System, aplikasi yang saya buat untuk penyelesaian tugas akhir. Pertama-tama, kita akan melakukan registrasi terhadap supervisor baru menggunakan RFID admin. Pertama, kita klik register. Lalu pada bagian pop-up ini kita tap RFID card admin ke RFID scanner. Maka akan muncul registrasi new user form dan kita tinggal isi biodata dari user baru itu. Dan setelah kita klik continue to scan, maka akan muncul pop-up scan new user ID card. Kita tinggal lakukan scanning pada RFID card user baru yang tadi kita sudah daftarkan datanya. Maka user registered successful akan muncul. Selanjutnya, jika kita melakukan registrasi terhadap operator baru, hampir sama seperti supervisor, registrasi supervisor, namun yang berbeda adalah kita meregistrasikan menggunakan kartu RFID supervisor. Jadi pertama kita lakukan registrasi dulu, lalu kita akses verification menggunakan RFID supervisor. Setelah itu seperti biasa kita masukkan kembali data dari user baru tersebut. Setelah itu kita klik continue to scan dan kita langsung scan RFID yang akan dijadikan sebagai RFID operator baru. Dan user register successful telah muncul. Baik, proses selanjutnya adalah kita melakukan editing maupun deactive terhadap user, operator maupun supervisor pada aplikasi EAN Barcode Scanning System. Pertama-tama untuk supervisor terlebih dahulu, jika kita ingin melakukan editing ataupun deactive terhadap supervisor, kita harus masuk sebagai admin terlebih dahulu. Setelah itu kita bisa masuk di bagian user management dengan cara klik profile lalu user management. Di sini kita bisa melakukan editing terlebih dahulu. Misalnya di supervisor 3 kita bisa edit dengan cara klik button action yang ini, lalu kita ubah di sini. Seperti itu saja, lalu kita save change dan maka data akan langsung berubah. Begitu juga untuk proses deactive, kita tinggal klik icon tong sampah dan akan muncul notifikasi deactive. Kita akan deactive dan data berhasil di deactive. Baik, hal yang sama dapat dilakukan untuk melakukan editing pada operator dengan cara masuk sebagai supervisor terlebih dahulu, lalu menu profile dan user management, lalu kita dapat mengedit menggunakan action, klik save change dan data berhasil diupload. Setelah itu kita dapat melakukan deactive dengan cara klik tong sampah dan deactive, maka data akan berhasil dideaktifkan. Baik, sekarang kita akan melakukan penambahan master EAN pada aplikasi EAN Barcode Scanning System ini. Pertama-tama kita akan masuk sebagai supervisor terlebih dahulu. Setelah itu kita masuk ke halaman data dan kita klik add data. Pada bagian verifikasi, kita verifikasi kembali menggunakan RFID supervisor dan kita tinggal input data baru dari
master EAN. Bisa menggunakan scanner maupun bisa langsung diketik. Setelah sudah diisi, maka nanti akan muncul notifikasi bahwa hasil entry telah selesai. Selanjutnya kita akan melakukan proses editing master EAN menggunakan RFID admin. Pertama-tama kita akan lakukan login terlebih dahulu menggunakan RFID admin. Lalu masuk ke halaman data. Lalu pada bagian tabel kita bisa tinggal pilih raw data mana yang ingin kita lakukan proses editing. Jika kita menemukannya, kita akan melakukan proses editing dengan cara klik button action pada raw data dan kita langsung edit data mana yang perlu kita edit. Lalu klik save change dan data akan berhasil terupdate. Baik, sekarang kita akan masuk ke dalam proses scanning barcode pada EAN barcode scanning system ini. Yang pertama, kita akan masuk sebagai operator menggunakan RFID operator. Setelah itu, pada halaman scanning kita tinggal mengikuti arahan yang ada dengan cara meng-scanning masing-masing dari barcode yang ada pada form di halaman scanning. Pada proses scanning ini, nantinya ketika kita pertama kali melakukan scanning pada version 12NC, akan muncul expected EAN pada masing-masing dari kolom EAN A box dan EAN F box. Tujuannya adalah untuk mempermudah operator dalam melihat kira-kira akan seperti apa kesamaan datanya nantinya. Ketika proses scanning sudah selesai, operator hanya perlu klik enter dan data akan berhasil masuk pada halaman record. Dapat dilihat di halaman record, data yang barusan kita scanning itu akan muncul di sini. Ada kondisi kedua di mana ketika user melakukan scanning dan mengalami hasil data yang incorrect. Seperti yang muncul bisa kita lihat di layar bahwa proses kondisi ini adanya notifikasi incorrect. Maka ketika user mengklik enter akan muncul validation input dan di sini user dapat memasukkan atau diharuskan untuk memasukkan alasan dari kenapa bisa incorrect. Contohnya setelah itu kita klik save record dan data akan otomatis tersimpan ke dalam halaman record dan ada muncul informasi yang dapat kita klik bahwa ini adalah hasil dari proses validasi notes tadi yang kita telah buat. Baik, selanjutnya kita akan melakukan proses export report pada aplikasi EAN barcode scanning system. Dan di proses ini semua user dapat melakukannya, namun saya akan mendemonstrasikan menggunakan RFID admin saja. Pertama-tama kita akan masuk sebagai admin dengan cara tapping RFID card kita ke RFID scanner. Setelah masuk ke dalam aplikasinya, kita menuju ke halaman record dan kita bisa lihat di sini ini adalah semua tabel hasil dari record scanning kita sebelumnya. Klik di bagian export, maka akan muncul notifikasi export preview. Di sini akan diperlihatkan semua hasil scanning kita tadi dan ada beberapa filter juga bisa kita coba. Setelah itu kita dapat melakukan export dengan cara confirm export. Maka nanti hasil ekspornya akan kurang lebih seperti ini. Hasil ekspor ini pun juga bisa langsung di print. Maka nanti hasilnya jika di print akan kurang lebih seperti ini. Dan itu dia untuk proses export report pada EAN barcode scanning system.